Di balik ketegangan Amerika dan juga Tiongkok, ada sebuah pengantar cerita di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan juga Tiongkok, guys, dalam bidang teknologi dan juga geopolitik. Kita tahu sama-sama kalau kebijakan pembatasan visa terhadap pembelajar dan peneliti asal Tiongkok itu tuh kembali mencuat ke pemberitaan ya. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, kebijakan ini kan memang diluncurkan dengan dalih kekhawatiran terhadap pencurian teknologi strategis. Namun, di balik narasi keamanan nasional itu sebenarnya tersimpan resiko bahwa mungkinkah kalau Amerika sekarang sedang mengulangi kesalahan sejarah yang sama dengan mendorong pergi talenta ilmiah unggul yang justru akan memperkuat saingan strategisnya. Kalau kita bisa kilas balik gitu ya, untuk merefleksikan dinamika ini, memang kita teringat tentang kisah tragis sekaligus transformatif dari ilmuwan jenius bernama Xiang Shousheng, Qian lah namanya. Jadi namanya Qian Shousheng, itu dia lahir di Hangzhou, Tiongkok pada tahun 1911 dan ngeraih beasiswa untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Jadi dia meraih gelar doktornya itu di California Institute of Technology bawah bimbingan ilmuwan legendaris Theodor von Karman ya, bersama dengan sejumlah ilmuwan muda lainnya. Jadi Qian ini membentuk kelompok eksperimental yang dijuluki dengan Switch Squad ya. Itu adalah cikal bakal Jet Propulsion Laboratory. Itu tuh semacam kayak lembaga yang kemudian menjadi pusat terdepan dalam eksplorasi luar angkasa Amerika. Jadi di situ Qian berperan penting dalam pengembangan sistem propulsi jet, terus habis itu rudal balistik, serta proyek-proyek strategi militer di Amerika, termasuk juga keterlibatannya dalam proyek Manhattan dan misi pasca Perang Kedua ke Jerman untuk menyelidiki teknologi roketnya Nazi. Atas kontribusinya Qian, ia bahkan dianugerahi gitu ya pangkat kolonel kehormatan di Angkatan Udara Amerika Serikat dan menjabat sebagai Direktur Jet Propulsion Center di Caltech pada tahun 1940-an. Namun sayang banget ya, karir ilmiahnya Qian di Amerika Serikat itu terhenti secara dramatis. Nah, Qian di situ tuh dituduh memiliki simpati terhadap komunisme. Rekomendasi dan pembelaan dari koleganya juga ikut ngebantu Qian, termasuk tokoh seperti J. Robert, itu tuh diabaikan kayak gitu aja. Dan pada tanggal 7 September 1950, Qian tuh ditangkap secara tiba-tiba, diborgol di hadapan keluarganya dan dipenjarakan dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Jadi Qian tuh ditahan dalam sel tunggal, diberi makanan yang gak layak, dan dipantau setiap 10 menit sehingga dia tuh nyaris gak bisa tidur. Dan setelah 5 tahun pembatasan gerak terhadap Qian, akhirnya proses hukum ini sangat-sangat melelahkan buat dia. Dan akhirnya Qian ini diizinkan gitu ya untuk meninggalkan Amerika pada tahun 1955. Dan dia pun kembali ke negara asalnya bersama keluarganya di Tiongkok. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi ketika Qian ini pulang ke tanah air miliknya di Tiongkok? Nah, pada saat dia pulang ke Tiongkok itu tuh menjadi titik balik sejarah teknologi global. Dia itu dengan cepat jadi tokoh utama dalam proyek strategis nasional Tiongkok yang dikenal sebagai 2 bom 1 satelit, yakni pengembangan bom atom, bom hidrogen, dan satelit buatan. Dan cuman waktu 5 tahun aja, Qian itu mampu memimpin peluncuran rudal balistik pertamanya Tiongkok. Dan hanya 4 tahun kemudian, Tiongkok itu berhasil menguji senjata nuklir pertamanya. Dan pada tahun 1966, Tiongkok itu meluncurkan rudal nuklir. Dan pada tahun 1970, Tiongkok itu mengorbitkan satelit pertamanya bernama Dongfang Hong. Itu menjadikan Tiongkok sebagai negara kelima gitu ya, yang memiliki kemampuan luar angkasa mandiri. Jadi, Qian ini memang bukan hanya seorang ilmuwan teknik biasa, dia juga rumus kebijakan jangka panjang, dia juga menyusun fondasi integrasi teknologi militer dan juga sipil, dia juga ngebangun sistem ilmiah nasional, dan dia juga menjadi presiden pertama Akademi Teknologi Luar Angkasa Tiongkok. Jadi kayak program-program strategi seperti roket Long March, rudal Dongfeng, itu termasuk Dongfeng 21B, itu memang dikenal sebagai carrier killer gitu ya, yang merupakan bagian dari warisan langsungnya Qian.
Ini sebenarnya apa yang dibawa Kian gitu ya setelah belajar dari Amerika itu bukan sekedar ilmu pengetahuan sih, tetapi juga pemahaman struktural atas bagaimana sistem teknologi pertahanan barat itu tuh dikembangkan dan juga dikelola. Kisah ini kita bisa belajar gitu ya, bahwa dari kisah ini tuh menjadi cerminan ketika individu dengan kompetensi tinggi kembali ke negara asalnya setelah mengalami diskriminasi gitu ya atau penculikan di luar negeri, itu mereka bisa aja menjadi katalisator kemajuan luar biasa bagi negara mereka. Dan dalam kasusnya Kian, kalau bisa ditelaah, kesalahan strateginya Amerika itu memang gak hanya pada hilangnya seorang ilmuwan yang mantep banget gitu, tapi juga dalam memberikan kesempatan kepada rival strateginya untuk membangun kekuatan teknologi berdasarkan transfer keahlian yang dulunya dibiayai dan dibina oleh Amerika sendiri. Dan dokumen-dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang udah dideklasifikasi itu nunjukin bahwa pada masa itu meremehkan kemampuannya Kian dan menganggap bahwa Kian itu nggak guna-guna banget untuk Amerika. Dan terbukti pandangan itu tuh sangat keliru, mengingat peran sentralnya Kian dalam membentuk Tiongkok modern sebagai kekuatan militer dan teknologi global itu tuh sangat keliru ya. Dia tuh mampu untuk buat Tiongkok menjadi sangat modern, menjadikan Tiongkok itu kekuatan militer dengan punya teknologi global, dan Kian sendiri juga sampai-sampai menolak gitu ya untuk kembali ke Amerika Serikat. Bahkan ketika udah tua gitu ya, pidato dan tulisannya itu banyak banget yang bernuansa anti barat. Dan di sini bisa dilihat kalau menunjukkan bahwa perlakuan Amerika dulu terhadap Kian itu menyebabkan luka yang sangat dalam, luka ideologis, luka moral bagi Kian sendiri. Dan kalau kita ngelihat masa sekarang, kebijakan pembatasan visa, pengawasan ketat terhadap pembelajar dan peneliti di Tiongkok di bawah pemerintahnya Trump ini memang menghidupkan kembali gitu ya bayang-bayang tentang Kian ini, di mana orang-orang yang mau belajar ke Amerika Serikat itu dianggap sebagai penghalang. So mungkin kisahnya Kian ini adalah pembelajaran gitu ya, bahwa cara suatu bangsa memperlakukan ilmuannya itu akan menentukan arah masa depan negara tersebut. Dan dalam sejarah ini harusnya ya dunia itu belajar bahwa ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisahkan dari politik gitu ya, tetapi juga nggak boleh dikorbankan oleh paroni jangka pendek. Jadi memang di tengah ketegangan antar negara ini, menjaga ruang akademik yang terbuka, adil itu bukan hanya soal etika ya, tetapi juga soal strategi nasionalnya. Karena ketika ilmuwan itu diperlakukan sebagai ancaman dan bukan sebagai aset global, maka sejarah akan menunjukkan bahwa negara itu sedang menabur benih kerugian strategis yang nggak terelakkan lagi. So mungkin guys, mungkin kalian punya pendapat gitu terhadap sejarah dari Kian ini. Apakah inspiratif ataukah ini hanya menjadi bumerang bagi Amerika sendiri? So jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan see you the next video guys. Bye bye.